Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfitri Nova dengan NIM 2313511036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas saya yang berjudul Analisis Komprehensif mengenai akustik bawah air. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membedah soal yang sangat penting terkait dengan akustik kelautan. Baik, kita masuk ke persoalan yang pertama, yaitu analisis apa yang dapat ditarik jika pada ekogram frekuensi 120 kHz terlihat lapisan hamburan yang sangat tebal. Namun pada frekuensi 38 kHz, lapisan tersebut terlihat sangat samar atau hampir hilang. Sebelum kita menjawab itu, kita bisa melihat perbandingan dua ekogram pada gambar. Pada frekuensi 100 kHz kita melihat adanya lapisan hamburan atau scattering layer yang sangat tebal dan merah membara di kedalaman sekitar 100 meter. Namun pada frekuensi 38 kHz di waktu dan lokasi yang sama, lapisan tersebut justru tampak samar atau hampir hilang. Mengapa instrumen kita memberikan hasil yang jauh berbeda pada target yang sama? Jawabannya pada slide selanjutnya. Baik, jawabannya terletak pada relasi antara panjang gelombang dan ukuran target. Frekuensi 120 kHz memiliki panjang gelombang atau lambda yang sangat pendek, hanya 1,25 cm. Ukuran ini sangat sensitif terhadap objek mikro di laut seperti udang kecil atau krill yang berukuran sekitar 1,5 cm. Terjadi prinsip resonansi di sini, di mana panjang gelombang yang sebanding dengan ukuran objek akan memicu respon hamburan yang sangat kuat. Secara mekanika, fenomena ini disebut hamburan relay. Pada frekuensi tinggi, energi suara dipantulkan kembali dengan sempurna ke sensor. Namun, frekuensi 38 kHz memiliki panjang gelombang 3,9 cm, lebih besar dari ukuran targetnya. Berdasarkan hukum hamburan, apabila ukuran fisik target jauh lebih kecil dari panjang gelombang suara, energi tidak akan dipantulkan, melainkan hanya akan meluncur melewati atau mengelilingi objek tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, kita bisa menarik kesimpulan oceanografi yang penting. Lapisan tersebut kemungkinan besar adalah Deep Scattering Layer atau DSL yang diisi oleh organisme renik atau larva ikan fase juvenil. Kontras deteksi antara 120 kHz dengan 38 kHz ini menjadi tanda tangan spesifik bagi kita untuk mendeteksi biomasa planktonik secara akurat tanpa perlu melakukan sampling fisik secara destruktif. Selanjutnya untuk persoalan yang kedua, mengapa frekuensi rendah misalnya 38 kHz mutlak disukai untuk mendeteksi ikan di perairan dalam dibandingkan frekuensi tinggi misalnya 200 kHz. Nah, sekarang kita beralih ke persoalan yang kedua nih mengenai kedalaman. Mengapa frekuensi rendah seperti 38 kHz mutlak digunakan untuk laut dalam, sementara frekuensi tinggi seperti 200 kHz justru gagal total? Seperti yang terlihat pada ilustrasi, sinyal 200 kHz lenyap di kedalaman dangkal, sedangkan 38 kHz mampu menembus ribuan meter hingga ke zona abisal. Penyebab utamanya adalah mekanisme absorpsi. Ketika frekuensi bergetar atau berosilasi sangat cepat, yang memicu gesekan ekstrim antar molekul di air laut. Dalam hukum termodinamika, gesekan internal ini menyerap energi mekanik suara dan mengubahnya menjadi energi panas. Akibatnya, terjadi kehilangan energi masif di mana sinyal literalnya tertelan oleh kolam air sebelum sempat menyentuh dasar laut. Jika kita perhatikan kurva transmission loss, terlihat perbedaan yang sangat kontras. Garis merah frekuensi 200 kHz menunjukkan penurunan energi yang sangat curam, bahkan mati sebelum kedalaman 500 meter. Sebaliknya, frekuensi 38 kHz atau garis hijau memiliki penurunan yang jauh lebih landai, memungkinkan energi gema tetap awet merambat hingga jarak ribuan meter di laut dalam.
Hal ini membawa kita pada sebuah matriks kompromi atau trade-off dalam persamaan sonar. Kita harus memilih apakah kita butuh resolusi spasial tinggi untuk detail plankton di laut dangkal menggunakan 200 kHz, ataukah kita butuh daya tembus maksimal untuk deteksi laut dalam menggunakan 38 kHz. Penggunaan 38 kHz adalah kompromi mutlak agar sisa energi gema masih cukup kuat melampaui ambang batas deteksi instrumen kita. Kemudian sebagai penutup, pemahaman mengenai mekanisme hamburan relay dan absorpsi memungkinkan kita untuk memilih frekuensi yang tepat sesuai kebutuhan riset. Dengan kerangka ini, oceanographer tidak lagi melihat ke dalam kegelapan laut dengan menebak-nebak, melainkan secara presisi mampu membedah komposisi biologis dan topografi dari permukaan hingga palung terdalam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Alfidudinova. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga bermanfaat untuk kita semua.